Baik, materi kita pada malam hari ini ada satu alasan ya, ada beberapa alasan kenapa sih kita harus punya passive income gitu. Kenapa sih kita harus punya passive income? Ya ini sebenarnya tidak ada hubungan ya. Tadi ada di grup umroh itu ada yang bertanya, apa hubungannya passive income dengan umroh gitu ya. Sebenarnya hubungannya baik-baik saja. Tapi menurut saya begini, ketika kemudian kita itu bisa menghasilkan passive income, ya, ketika kemudian nanti insya Allah diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitullah dengan passive income kita gitu ya, itu insya Allah tetap dengan khusyuknya, dengan tenangnya gitu ya, itu insya Allah tetap bisa menghasilkan gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi passive income itu mendukung gitu. Mendukung supaya kemudian ibadah kita bisa lebih khusyuk, lebih baik lagi, lebih dekat sama Allah gitu. Jadi kalau kemudian dihubung-hubungkan ya sebenarnya tetap ada gitu. Tapi ya sekali lagi ini pendapat ya. Ada beberapa yang tidak setuju juga kalau kemudian ada passive income gitu. Tapi kalau menurut saya menarik untuk belajar passive income. Kenapa? Karena kalau kemudian kita menyadari ternyata pekerjaan kita itu banyak. Pada hakikatnya pekerjaan wajib kita itu banyak. Dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 24 jam. Ini terlepas apakah kemudian kita bisa memanfaatkan keberkahan waktu ya. Karena para ulama kita, guru-guru ngaji kita itu ngajari kalau kemudian kita pengen punya keberkahan waktu itu banyak-banyak membaca Al-Quran. Gitu. Terlepas dari itu. Tetapi kalau kemudian kita sadari ternyata sebenarnya pekerjaan kita banyak. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu yang di rumah yang eh, yang dapat amanah dari suaminya untuk menjaga anak, bukan menjaga ya, membina, mendidik, membesarkan. Itu sebenarnya pekerjaan yang sangat luar biasa gitu. Dan 24 jam kadang harus menyiapkan makanan, kemudian apalagi ya mencuci, banyak banget masak ya kan. Kemudian membersihkan rumah, mensetrika ya kan. Banyak banget sebenarnya. Nah, waktu yang diberikan itu terkadang kurang. Kalau kemudian pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, kemudian kita juga akhirnya menyita sehingga tidak menghasilkan kan sayang gitu. Andai kan kemudian kita punya passive income kan lumayan gitu. Itu pemikiran saya sih sebenarnya. Termasuk kita pun sebagai seorang laki-laki pun ya saya memandang begitu. Ada ternyata banyak kerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua itu quality time. Ya, waktu yang berkualitas dengan keluarga. Coba bayangin kalau kemudian kita berangkat pagi, pulang petang, gitu ya, pulang malam bahkan ya. Waktu saya kerja sebagai karyawan itu pulangnya malam Bapak Ibu sampai jam 10 malam gitu ya. Dan itu ketika pulang ya istri sudah tidur, anak sudah tidur gitu ya. Nah, itu tantangannya. Belum kalau kemudian harus mikir laporan, bikin pekerjaan dari kantor gitu ya. Jadi eh, itu tantangan kita gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ini saya pendapat yang agak-agak aneh ya. Kenapa kemudian rezeki sudah dijamin kok kita perlu passive income gitu? Ya, justru karena rezeki itu sudah dijamin gitu. Karena rezeki itu sudah dijamin. Allah kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Maka di dalam ayat itu kita dituntut untuk apa? Beribadah, bukan bekerja, bukan mencari duit gitu. Makanya di sini agak nyambung dengan teori umroh tadi. Kemudian yang berikutnya kita adalah negara yang besar, ya sehingga kemudian perlu pemberdayaan diri dan masyarakat gitu. Kalau kemudian kita perhatikan dari sirah Nabi itu pun juga demikian gitu. Rasulullah itu justru berbisnisnya itu awal-awal saat beliau ada di Mekah. Tetapi ketika kemudian beliau itu berada di Madinah, itu malah justru kita jarang menjumpai bahwa beliau itu melakukan bisnis gitu. Beliau tidak berbisnis lagi dan sebagian sahabat itu punya passive income gitu ya. Bahkan
Saat itu Umar bin Khattab itu penghasilannya adalah 214 miliar per bulan. Ya bahkan sahabat yang lain, Utsman bin Affan itu penghasilannya sampai sekarang Bapak Ibu. Dan passive income. Jadi rekening Utsman bin Affan itu masih dapat transferan duit sampai hari ini. Masya Allah. Luar biasanya para sahabat itu begitu. Nah, kita pun mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini yang hadir Zoom itu saya doakan ya semoga seperti para sahabat ya punya passive income dan insya Allah itu halal begitu ya, amin insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, ini rasionalisasinya gitu ya supaya kemudian kita ternyata passive income itu menjadi satu yang penting gitu. Kenapa kita perlu passive income gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita perlu yang namanya nambah income. Mengapa sih gitu? Mengapa sih kita perlu nambah income? Ini mungkin saya beberapa kali saya sampaikan di pertemuan Zoom supaya kemudian kita teringat gitu ya. Kan menakut-nakuti, tetapi memang ada satu kondisi yang perlu kita hadapi gitu. Apa itu? Yang pertama, ada satu pepatah seperti ini Bapak Ibu. Ya, uang bukan segalanya. Tapi, ayo dilanjutkan. Titik ini ya. Bukan segalanya. Uang bukan segalanya, tetapi titik-titiknya. Segala-galanya perlu uang gitu ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan katanya gitu ya. Tapi kalau banyak, ya insya Allah bisa. Masya Allah, segalanya perlu uang. Betul, Bunda Atin. Jadi uang kan segala-galanya, tapi memang saat ini semuanya itu perlu uang. Bahkan mohon maaf, ke toilet pun kita itu perlu uang, gitu. Sehingga kita perlu untuk menambah income. Kemudian yang kedua inflasi. Ya, inflasi. Jadi ini juga menjadi alasan tersendiri kenapa kemudian kita perlu untuk nabung emas. Ya, disadari atau tidak, saat ini emas yang paling stabil untuk menjaga keuangan kita, gitu. Jadi saran saya, Bapak Ibu yang ada di Zoom saat ini sudah mulai berpikir untuk bisa nabung emas, gitu. Tapi perlu ada ilmunya ya, perlu ada ilmunya sehingga kemudian nanti karena emas ini barang ribawi, jadi harus difahami secara fikih muamalahnya. Untuk menjaga apa? Menjaga inflasi. Jadi saya pernah di tahun 2014 ya, 2014, 2015, 2016 itu rajin nabung emas. Pada saat itu harga emas itu masih untuk 10 gramnya itu masih 5 juta, Bapak Ibu. Masih 5 juta. Naik-naik itu mungkin 6 juta gitu. Jadi saya nabung, saya belikan uang saya belikan emas gitu. Bapak Ibu, nanti silakan dibuka di Google gitu ya, atau dicari di Google. Sekarang itu harga 10 gram itu berapa? Harga sekarang itu untuk harga emas itu 14 juta Bapak Ibu. Kaget saya. Masya Allah ya. Kenapa saya tidak sejak dulu itu nabung terus gitu? Kenapa sempat berhenti gitu? Nanti kan kemudian saya nabung gitu kan banyak emas saya gitu. Nah, salah satu yang menjaga nilai rupiah kita atau keuangan kita itu adalah emas. Dan emas di zaman Nabi sampai zaman sekarang itu sama nilainya. Kalau zaman Nabi itu harga kambing itu seharga 1 dinar. 1 dinar itu kalau dirupiahkan atau digramkan itu 4,25 gram. Gitu. 4,25 gram. Harganya kurang lebih 5.700.000. Gitu. Zaman Nabi itu kalau kemudian mau beli kambing ya seharga 1 dinar. Gitu. Sekarang itu kalau beli kambing kurang lebih harganya juga segitu. Ya, nanti silahkan dicek. Ya, datang ke pasar hewan gitu ya, tanya harga kambing sekarang berapa. Jadi kurang lebih segitu Bapak Ibu.
Jadi kalau kita nabung emas, insya Allah duitnya lebih terjaga dari inflasi. Ya. Kemudian yang yang ketiga adalah jualan itu adalah sunnah Nabi. Jadi kita dianjurkan untuk bisa jualan, gitu ya, untuk menekuni jualan. Gimana caranya agar bisa jualan dan bisa mendatangkan uang, seperti itu. Jadi kita perlu untuk nambah income ini, Bapak Ibu. Ini ada beberapa alasan, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah waspada moneter. Ini saya sendiri ya. Saya agak overthinking setelah kemudian saya ketemu dengan buku ekonomi Islam. Ya, ternyata kemudian ada beberapa praktek di dalam moneter keuangan kita itu yang kurang. Ya, harusnya nambah dikit gitu. Kurangnya apa? Kurangnya adalah rupiah kita itu tidak dijamin oleh emas. Semuanya tidak dijamin oleh emas, hanya sebagian yang dijamin oleh emas. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Nilai rupiah kita itu kan kertas ya. Rupiah itu kan kertas. Jadi antara harga tas yang harganya 10.000 sama kertas yang harganya 100.000 itu pada hakikatnya sama. Itu. Kalau tidak ada jaminan emas. Ya. Sekarang itu kalau kemudian kita perhatikan uang itu kan cuma tanda nolnya aja yang tambah gitu. 10.000 sama 100.000. Ya. Untuk menjaga itu maka diatur oleh undang-undang. Itu. Diatur oleh undang-undang. Apabila itu sampai terjadi ya miss ya, atau kemudian negara kita melakukan hal yang aneh-aneh, ini berbahaya. Kalau menurut saya ini, makanya saya katakan bahwa saya itu termasuk orang yang overthinking gitu ya terhadap uang itu. Makanya ya begitu. Tapi overthinking saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, teman-teman. Paling tidak kita harus waspada. Ya, caranya ya tadi, diantaranya adalah dengan menabung emas. Namun kalau kemudian kita income-nya kurang, bagaimana? Bagaimana bisa menabung emas gitu? Makanya perlu untuk kita itu nambah income. Gimana strateginya, bagaimana caranya? Nah itu, kita perlu terus belajar. Itu ya, termasuk saya hari ini pengen belajar dengan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita itu bisa nambah income, gitu ya. Yang paling, ya kalau saya terus terang, bagaimana dapat income yang besar, tapi pasif gitu. Tanpa kemudian banyak melakukan kerjaan gitu. Baik, kemudian karena kita tadi mau praktek dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi, yakni berjualan, maka dalam konteks kekinian ini namanya berbisnis. Nah, berdasarkan pengalaman selama ini dan termasuk ini yang saya lakukan, saya banyak sekali melakukan kesalahan dan saya berharap ini nanti tidak terjadi pada Bapak Ibu, ya, tidak terjadi pada Bapak Ibu. Ada 7 kesalahan atau 7 ketidaktepatan dalam memulai bisnis dan saya berharap Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu tidak melakukan ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah ini ya, poin-poinnya, reviewnya, tidak punya mentor, tidak tahu ilmu, tidak punya komunitas, ikut-ikutan ya supaya keren, maunya instan, bisnisnya komoditas. Itu. Kita coba untuk jelaskan satu persatu. Yang pertama belum punya mentor atau punya guru. Kalau kemudian kita pelajari, Nabi Musa ini adalah mentor. Beliau guru, mentor yang ngajak kepada kebenaran, ya tauhid, ya kemudian beliau ini pengen membebaskan warganya, umatnya, gitu ya. Nah, kita perlu mentor, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, kalau kita belajar dari perjalanan bukan Nabi Musa ini, saya ingin cerita tentang siapa pendaki gunung pertama Mount Everest atau Himalaya, puncak Himalaya, Mount Everest. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Boleh diketik kalau misalnya ada yang tahu. Tapi pendapat saya di depan atau kemudian slide-nya di depan setuju ya, bahwa kita perlu untuk nambah income. Ya, sebelum kemudian kita belajar tentang ini. Baik, siapa yang menjadi atau orang pertama yang bisa mendaki
Mount Everest, puncaknya Himalaya, pegunungan Himalaya yang berada di perbatasan Nepal, India, ya Burma, dan mana lagi? Ada yang tahu Bapak Ibu siapa? Ini slide saya nggak jalan ya. Siapa? Ada yang tahu? Namanya adalah Tenzing Norgay. Ya, dia adalah pendaki pertama yang berhasil mencapai puncak Mount Everest. Ya, puncak Himalaya. Tapi kalau kemudian kita coba untuk meneliti, sebenarnya bukan Tenzing Norgay yang berhasil mendapatkan puncak Himalaya. Siapa kira-kira? Gurunya. Gurunya. Jadi selama naik ke puncak gunung, ternyata kalau kemudian kita baca-baca literasi tentang seorang Tenzing Norgay ini adalah beliau ini naik ke puncak gunung, ya, Mount Everest, itu didampingi oleh gurunya, dituntun oleh gurunya, ditunjuki oleh gurunya, ya. Jadi yang tahu puncak itu sebenarnya adalah gurunya. Jadi siapa kalau misalnya mau iseng gitu ya, atau kemudian mau berpikir nakal, siapa yang pertama kali menginjakkan kaki itu sebenarnya gurunya. Hanya saja ketika kemudian sudah mau menuju ke puncaknya, ini gurunya ini bilang ke Tenzing Norgay, untuk menginjakkan kaki di puncak gunung Mount Everest itu adalah cita-cita Anda, bukan cita-cita saya. Jadi silahkan naik ke puncak gunung dan saya melihat dari sini. Jadi ternyata Tenzing Norgay ini yang kemudian menginjakkan tangan. Jadi ketika kemudian seharusnya andaikan itu tidak dilanjut sama gurunya, harusnya gurunya gitu. Tetapi karena gurunya tidak punya cita-cita untuk dapatkan itu, untuk mendapatkan gelar manusia pertama yang meraih puncak gunung ya tertinggi, maka kemudian dia memberikan kesempatan kepada muridnya, silakan kamu yang berhak gitu, kamu yang punya cita-cita ini, saya tidak punya cita-cita. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu mentor yang kemudian, mohon maaf ya, saya lebih cenderung suka kepada mentor yang seperti gurunya Tenzing Norgay ini. Jadi tidak pengen tampil di depan ya, tidak tampil di podium ya, tetapi kemudian memberikan kesempatan kepada muridnya untuk sukses. Gitu. Bukan bukan jalan-jalan. Ya walaupun sebenarnya terserah juga ya, mentor mau jalan-jalan ya yang bogo-bogo saja itu ya, tapi saya tidak pengen seperti itu. Saya lebih cenderung suka kepada guru yang kayak gurunya Tenzing Norgay gitu. Jadi ketika udah diwawancara di podium pun, itu yang tampil juga Tenzing Norgay. Sayalah orang yang pertama kali bisa menginjakkan kaki di puncak gunung Mount Everest gitu. Sedangkan gurunya ya mungkin kalau dalam bahasa orang Indonesia itu mungkin mojok sambil rokokan gitu ya, sambil bercanda dengan yang lain gitu. Karena memang bukan cita-citanya gitu. Ya, jadi pahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa perlu punya mentor, yang mentor ini benar-benar ngajari. Nah, sarannya adalah mentor spiritual, mentor kehidupan, dan mentor expert. Ini kalau bisa ya dicari siapa nih gitu ya. Siapa nih mentor spiritual saya? Mungkin ada ustadz yang paling menurut Bapak Ibu yang paling oke, yang menurut ceramahnya yang paling menyentuh hati, ikuti gitu. Kemudian guru kehidupan ini yang ngajari kehidupan supaya kemudian kita mentalnya itu mental sukses gitu loh. Mental yang berani, mental yang siap bangkit gitu. Siapa nih gurunya? Gitu. Kemudian expert. Kita perlu nih guru-guru expert. Guru expert ini yang ngajari kita pada hal-hal yang detail yang kita itu perlu untuk expert di bidangnya. Ya, saran kami itu expert. Jangan hanya sekedar bisa atau be expert gitu. Supaya kemudian apa ya? Supaya kita juga expert gitu. Iya betul.
Ilmu Hirari dan Tenzin Norgay. Nggih betul Bunda Aden. Baik. Kemudian yang berikutnya kita perlu belajar, ya, perlu belajar, perlu nambah ilmu. Al ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum beramal. Jadi ilmu dulu baru menghasilkan gitu. Ya. Kalau enggak nanti hati-hati ya, karena kita berhubungan dengan hukum halal haram, hukum halal haram, kemudian hukum sah dan batal gitu ya. Ada di dalam pandangan Islam itu hukum sah dan batal. Ya. Sama dengan ketika kemudian kita itu berwudu, itu ada juga ya, wudunya itu sah atau wudunya itu batal. Ya. Kalau wudu, kalau sholat ya, wudunya batal, apa yang kemudian dilakukan? Ya, sholatnya batal juga gitu. Karena wudu adalah syarat sahnya sholat gitu. Sehingga kemudian apa, wudu lagi, dimulai dari takbiratul ihram lagi. Tanyanya adalah bagaimana dengan berbisnis? Ya, selama ini mungkin kita tahu ini halal, ini haram gitu. Padahal sebenarnya ada juga di dalam hukum bisnis itu tentang sah dan batal. Ini sah, bisnis yang kayak gini sah, dan bisnis yang kayak gini batal gitu. Nah kalau misalnya kita menemui bisnis yang batal bagaimana? Ngulang dari awal. Ini yang jadi tantangan, ya. Kemudian yang berikutnya ilmu kehidupan, sikap mental, belajar, sikap juang, berani berkorban, begitu dan seterusnya. Kemudian ilmu expert, ilmu jualan, ilmu copywriting, ilmu website. Ini perlu kemudian kita pelajari, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya join komunitas, gabung komunitas. Kalau ada komunitasnya, saling support, saling bantu. Ya, kemudian kita meningkatkan skill, dalam rangka untuk meningkatkan skill gabung kalau bisa. Gitu. Jadi ini saran kami ya. Jangan seperti saya belajar sendirian, ya pusing-pusing sendirian gitu ya. Bingung-bingung sendirian gitu. Berikutnya yang tidak boleh juga, saran kami tidak ikut-ikutan. Saya termasuk dulu yang suka beginian. Saya ini yang lagi tren apa gitu ya. Bukan yang lagi tren ya, karena nanti kita juga harus mengikuti tren. Yang ikut-ikutan, yang lagi booming, yang lagi apa ya, menjamur gitu ya. Ya dulu ada yang namanya es kepal Milo, itu ramai banget. Atau kemudian coklat kotak, ya, coklat lumer, itu ada juga yang model makanan kayak gitu. Dulu ramai, tapi sekarang sudah mulai menghilang. Ya, yang ramai lagi di kota kami itu adalah kopi gerobakan, Bapak Ibu. Ya, kopi gerobakan. Saya kemarin iseng tanya, satu gerobak itu kalau misalnya nyewa berapa? Entah saya dikerjain atau bagaimana. Ya, saya tanya seperti itu, ternyata harganya berapa, Bapak Ibu, untuk dapatkan franchise-nya saja 30 juta ternyata. Masya Allah. Sangat luar biasa. Ya. Jadi dia lagi ngambil keuntungan bagi orang-orang yang tidak ngerti gitu ya. Dalam hati saya, ya masa kayak gini aja sampai 30 juta gitu ya. Masya Allah. Jadi gitu ya, jangan ikut-ikutan. Saat ini apa yang booming, saat ini apa yang menjamur gitu ya, yang musiman. Jangan, nanti kalau kita tidak tahu ilmunya, ya dari awal sampai hilir, ya bisa bahaya. Ya, tapi saya punya teman yang eksis juga di daerah Banjarmasin untuk memainkan bisnis-bisnis model begini. Ya, tapi dia ya kayak surfing gitu ya, pakai kayak naik selancar gitu. Jadi saat ini pas Palmilo, dia ikut ke Palmilo. Tapi nanti ketika kemudian muncul kopi, dia kopi juga gitu ya, ngikuti set gitu ya. Tapi dia tahu gitu. Teknik surveinya juga tahu. Nah, kalau memang teman-teman atau Bapak Ibu mau seperti itu, ya monggo silakan. Yang penting tahu ilmunya. Tetapi kalau tidak, tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan saja, sebaiknya jangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bisnis itu bukan supaya keren. Wah, saya keren nih, supaya ini nih punya kafe nih, gitu ya. Atau misalnya punya apa ya, rumah makan gitu ya. Jangan Bapak Ibu, modal 1 M itu kalau untuk rumah makan itu lumayan. Saya pernah begitu ya. Saya pernah begitu, modal
ya modal 100 juta ya nggak terasa gitu ya. Ternyata banyak apa namanya kecil-kecil gitu ya. Beli panci, beli kompor gitu ya, kemudian beli ini itu kecil-kecil, beli piring itu ternyata kalau di total itu ternyata banyak, hampir ya berapa 20-an juta itu ada gitu. Beli kayak gitu yang kecil-kecil. Ini kurang kompornya berapa kemarin itu saya satu dua tiga empat itu ya. Kompor yang khusus dapur, kompor yang ada di depan, kompor yang ada di tengah gitu. Jadi untuk kompor sendiri itu perlu empat. Kemudian perlu freezer, perlu kulkas. Jadi tidak hanya freezer tapi juga kulkas belum sewa gitu ya. Dan itu cukup modalnya cukup besar, Bapak Ibu. Modal besar ini ya sangat kembali ya sangat tergantung nanti action kita, marketing kita. Apa yang harus kita pikirkan gitu, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah serba instan, maunya serba instan. Kalau kemudian modalnya 100 juta atau kemudian 1 M, ya paling tidak kita perlu mikir. Ya, mikir ya dalam arti mikir strateginya. Ya, bukan mikir berani enggaknya ya, tapi mikir strateginya. Kita mau strategi apa nih? Harus diukur gitu. Supaya kemudian apa? Ya kalau bisa kita berbisnis gitu ya tanpa ini ya maksudnya kita berani gitu loh. Memang berani ya berani gitu. Karena dulu ada motivator ya, bisnis itu bukan untuk ditanyakan yang paling bagus apa. Bukan kayak gitu katanya. Ini bukan bukan juga begitu ya. Bisnis itu buka itu gampang. Membuka bisnis itu gampang. Yang tidak mudah adalah bagaimana bisa mengelola bisnis itu bertahan 1 tahun, bertahan ya 5 tahun gitu. Itu yang menjadi tantangan kita akhirnya. Nah, oleh karenanya hal-hal yang lain itu perlu dipikirkan. Yang dipikirkan itu itunya gitu. Jadi supaya kemudian bisnis itu jalan. Tidak hanya sekedar buka, besoknya tutup. Wah, bahaya. Ya, kemudian sebaiknya fokusnya pada penjualan, bukan pada produksi. Kalau produk produksi, ya kita perlu untuk berlatih dulu ya kualitas jualan kita itu bagaimana. Kemudian kalau bisa sarannya konsisten 2 tahun aja. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, hindari bisnis komoditas. Bisnis komoditas itu biasanya modalnya besar. Dan ini terjadi biasanya di zaman-zaman kami ketika berbisnis di tahun 2000-an itu. Ya, saya sudah berbisnis dan sukanya itu bisnis komoditas. Komoditas itu apa? Contohnya bisnis beras, ya, bisnis pulsa. Zaman itu kalau misalnya mau bisnis pulsa, zaman ya. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu mau jualan pulsa, tantangannya luar biasa. Modal 10 juta itu tidak jadi apa-apa, ya. Karena saya pernah jadi konsultan untuk pulsa, ya buka bisnis pulsa itu ada. Ya kalau misalkan mau konsultasi itu nanti jadinya apa gitu ya. 10 juta itu jadi bagaimana gitu ya. Tapi biasanya nggak jadi apa-apa 10 juta itu. Ya, bisnis pulsa itu paling tidak perlu 1 M. Begitu. Itu kalau mau jalan. Kalau enggak, tantangannya ya luar biasa. Kemudian bisnis komoditas itu risikonya diutang oleh pelanggan. Kalau diutang sama pelanggan, ya risikonya apa? Risikonya tidak hanya modal, tidak hanya untung, tapi juga modal. Gitu. Kemudian, ya saat ini bukan momen yang tepat untuk berbisnis komoditas, Bapak Ibu. Ini saran kami ya. Nah, mulai dan membangun bisnis. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu ini sharing saya, ya sharing saja. Paling tidak 3 hal ini yang diperlukan. Ya. Misalnya nanti ada yang nawari Bapak Ibu, ikut bisnis aku yuk, misalkan kayak gitu ya. Maka perhatikan 3 hal ini. 1, besar modalnya. Besar modalnya ini nanti kembali ke seperti poin ke berapa tadi, ke 6 ya. Seperti itu. Ingat, bisnis itu dalam rangka untuk nambah income baru, bukan menambah pengeluaran baru. Jadi kita perlu untuk tetap ya mempertimbangkan BEP. Break even point-nya itu berapa lama, berapa kali penjualan kita bisa mendapatkan BEP. Ini yang pertama. Yang kedua, produknya apakah laris? Laris enggak? Banyak yang cari enggak?
Ya, kemudian bisa menghubungkan dengan marketnya nggak kira-kira? Ya, marketnya itu di mana? Rata-rata kalau mau nyari produk yang model begitu itu di mana gitu. Nah, ini perlu untuk kemudian kita pikirkan. Dan yang ketiga, jalannya. Setelah kemudian kita bergabung, setelah kemudian kita join, diajari cara jualannya nggak? Diajari cara jalan bisnisnya nggak? Gitu. Jangan-jangan hanya sekedar kita diajak join gitu ya, tanpa diajari. Ada marketing kitnya nggak? Bagaimana cara menjualnya? Yang hebat siapa? Kan gitu. Jangan-jangan memang beliaunya yang hebat, ya. Tapi tidak mau ngajari kehebatannya kan gitu. Bukan kayak mentornya si Tenzing Norgay tadi gitu. Kemudian bagaimana support sistemnya? Dan tetap pertimbangkan transaksinya ini halal apa haram. Itu perlu tetap dipertimbangkan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Baru kemudian setelah ini bisa passive income. Ya, kemudian paling tidak mempertimbangkan ini. Ya, bisnis trend. Yang saat ini tren apa? Ya. Bukan yang booming ya, yang musiman ya. Yang tren itu maksudnya kalau misalnya kita gabung, kita join, itu 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang itu masih bertahan. Ya. Itu apa? Nah, itu. Jadi kalau bisa tren, bisnis tren. Yang paling dicari, banyak orang yang nyari, modalnya terjangkau kalau bisa, ya jangan terlalu besar. Kemudian fokus pada penawaran, bukan pada produksi. Kemudian diajari cara menawarkannya, bukan personal branding. Ini maksud saya bagaimana? Maksudnya adalah walaupun kita itu bukan penjual yang hebat, tetap bisa menghasilkan gitu maksudnya. Jadi ya kalau kemudian kita berbicara tentang personal branding itu Masya Allah ya unik gitu. Unik. Banyak orang-orang hebat yang punya personal branding hebat, maka jualannya juga hebat. Gitu. Makanya dapat penghasilan yang besar. Ya. Contohnya siapa? Contohnya guru-guru kita. Guru-guru kita itu sedang ngajari itu gitu ya. Contoh misalnya siapa? Ustadz Abdul Somad, ya Ustadz Adi Hidayat, ya Ustadz ini. Kalau kemudian kita berbicara Ustadz ya, beliau itu dari YouTube saja Masya Allah sudah besar. Yang kuat di mana? Kuat di personal branding. Personal branding itu berbicara tentang karisma, kemudian konten. Gitu. Kontennya kuat. Ya, kemudian ya termasuk konten itu ya cara penyampaian, cara ceramahnya, gitu kan. Nah, kalau kita itu orang enggak secara presentasi kurang ya kan. Kemudian ya cara jualan enggak belum begitu menguasai. Kemudian kita gabung bisnis, kemudian yang seperti itu gimana caranya kan gitu. Nah, ini yang jadi tantangan Bapak. Jadi oleh karenanya bisa nggak walaupun saya itu tidak dikenal ya tidak nampak muka misalkan atau yang lain, kemudian kita tetap bisa jualan. Nah gitu kira-kira bisa menjalankan bisnis ini gitu. Nah, itu kira-kira pertimbangan yang perlu kemudian kita pikirkan untuk era saat ini. Karena era saat ini ya dunianya adalah dunia konten gitu. Konten kita bisa menjadi konten yang unggul nggak gitu. Itu harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya saran kami bisnis yang pakai kuadran kanan. Ya, pakai kuadran kanan. Kenapa enggak kuadran kiri? Nah, ini. Mungkin di sebagian seminar atau webinar itu dibahas tentang ini Bapak Ibu, tentang S4 kuadran. Kuadran kiri ada kuadran kanan. Kenapa kami tidak menganjurkan di kuadran kiri? Karena di kuadran kiri ini kita dituntut untuk spare waktu. Jadi untuk menghasilkan itu ya tinggal diperhatikan untuk gambar kuadran ini dengan gambar-gambarnya ini. Ya, ini kita spare waktu untuk di sebelah kiri ini. Ya, kita mengganti waktu kita dengan uang. Itu untuk employee. Kemudian ada self employee, lah influencer, kemudian
konten kreator yang seperti yang kita kenalan di depan tadi, itu rata-rata di sini. Jadi mengganti waktunya dengan uang. Ya, hari ini bisa menghasilkan berapa konten gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang dituntut di sini adalah bagaimana bisa waktunya, ya, waktunya mengganti dengan uang. Ya, kemudian lagi apa, freelancer. Freelancer ini kan banyak ya. Termasuk ada di Kuadran Rezeki itu membernya yang jadi freelancer gitu. Kemarin mau nawari untuk mengadakan kelas, saya tolak dulu gitu ya. Jangan. Kasih ya teman-teman gitu ya. Kasih ya teman-teman, harus bikin konten, harus bikin ini, kemudian kita melakukan penawaran ya, kemudian dapat approval dari perusahaan misalnya. Jadi kan kita nawarkan jasa gitu ya, jasa desain, jasa apa gitu ya. Kemudian itu yang freelancer ya. Makanya kalau kemudian kita buka-buka di peluang kerja itu banyak ya tentang itu. Ya, tentang Fiverr, kerja di Fiverr dan seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kuadran kanan. Kita sarankan adalah kuadran kanan ya, untuk business owner sama investor. Ya. Karena investor ini perlu duit yang lebih banyak, maka saran kami yang kanan dulu yang ini ya. Nah, ini employee atau bisa juga bagian daripada reseller. Jadi tim kita. Jadi kita bareng-bareng membangun tim, bareng-bareng membangun komunitas gitu. Jadi saran saya di sini kuadran kanan yang bagian atas, yang business owner. Jadi kita business owner. Begitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian kita lihat ya, kalau kita perhatikan ada 4 model bisnisnya. Jadi yang tadi ini termasuk freelancer ya, ini mengganti waktunya dengan uang gitu. Freelancer, kreator gitu ya. Hanya banyak yang anak-anak muda yang tidak tidur gitu. Di sini perlu keahlian ya. Yang di bawah ini perlu keahlian, yang di atas ini tidak perlu keahlian. Yang di sebelah kanan ini modalnya kecil, yang di sini modalnya besar. Ya, ini freelancer berarti perlu keahlian, modalnya kecil. Gitu. Untuk yang warna merah ini membangun bisnis. Kita mendirikan PT, CV itu di posisi merah gitu ya. Modalnya besar, kita mendirikan PT saja itu sudah modal, kemudian nanti ngerekrut karyawan ya kan, dan seterusnya. Dan rekrut karyawan itu juga butuh keahlian, perlu keahlian gitu. Yang berikutnya yang modal besar tapi tidak perlu keahlian itu adalah membeli franchise. Contohnya Indomaret, Alfamart gitu. Itu di sini. Jadi marketing sudah disiapin, logistik sudah disiapin gitu ya. Karyawan sudah disiapin oleh Indomaret, Alfamart. Nah, kemudian ada lagi yang tidak perlu keahlian tapi modalnya kecil. Jadi mitra bisnis. Nah, kuadran rezeki posisinya di sini. Nah, mari teman-teman untuk menjadi mitra bisnis. Gitu. Tapi sebelum ini kita nanti akan lihat ternyata kalau kemudian kita bedah mitra bisnis ini, kalau kemudian kita zoom lagi, maka akan seperti ini. Jadi ada 4 jenis kemitraan yang bisa menghasilkan passive income. Yang pertama disebut MLM, multi level marketing. Yang berikutnya adalah reseller, yang menjual kembali. Yang berikutnya dropship, menjual kembali juga, tapi dengan sistem dropship. Kemudian yang berikutnya adalah affiliate. Gitu. Ini adalah jenis kemitraan yang modalnya relatif kecil, ya, dan tanpa keahlian berlebih. Nah, nanti kalau misalnya kita mau bedah lagi tentang 4 jenis mitra bisnis ya, yang sistemnya kemitraan, maka kita akan melihat seperti ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yang di sebelah kiri ini modalnya besar, cenderung lebih besar dibandingkan yang kanan. Ya. Maka yang kategori kiri ini adalah multi level marketing. Kemudian yang berikutnya adalah reseller. Nanti silahkan dicek. Kalau Bapak Ibu tadi tidak cerita ya saya nggak tahu. Kira-kira posisi bisnisnya teman-teman atau Bapak Ibu di mana? Ya, multi level atau reseller. Kalau
perbedaannya di mana? Kalau multi level marketing biasanya sistemnya di lock, ya, komisinya di lock, didapat komisi berapa itu dikunci. Kalau reseller itu biasanya komisinya tidak di lock, ya, komisinya tidak di lock. Terkadang diatur oleh reseller yang lebih besar atau distributor, ya, kemudian agen, subagen misalnya, atau apa istilahnya ya, saya kurang tahu ya. Tapi kurang lebih begitu, tergantung pada tingkatannya atau modal yang dikeluarkan, gitu. Jadi kalau misalnya bisa jualan dalam waktu sebulan, misalnya 30 botol, ya, atau misalnya apa jualan apa, itu nanti levelnya yang dari reseller jadi agen misalkan, kemudian naik lagi jadi distributor misalnya, begitu. Ini sistem-sistem reseller saya tidak tahu secara detail ya, tapi kurang lebih ya, kalau kemudian kita perhatikan nanti ada sistem lock sama tidak, kemudian besar atau tidak, gitu. Kemudian yang sebelah kanan ini relatif modalnya lebih kecil dibandingkan yang sebelah kiri, ya. Cuma yang sebelah kanan juga ada yang sistemnya di lock, kebalik, sistemnya yang di lock sama sistemnya yang tidak di lock. Yang tidak di lock itu biasanya dropship, ya, dropship. Cuma mereka mainnya kadang tertutup. Ya, selama ini ketika saya belajar dropship, siapa sih rujukan dropship Indonesia yang paling hebat gitu ya, misalnya, itu jarang mereka itu terbuka. Karena mereka itu mainnya hit and run, gitu. Mainnya beli produk misalkan, cari supplier di marketplace, kemudian mereka mainnya pakai Facebook Ad, kemudian mereka jual dengan komisi yang berkali-kali atau profit yang berkali-kali, gitu. Misalnya dapat harga 25.000 dijual dengan harga seuntung-untungnya gitu ya. Nah, kita itu yang mau ngikut seperti itu jarang mereka beritahu caranya bagaimana, suppliernya di mana, itu jarang gitu. Karena bagi mereka itu lahan basah gitu ya. Kemudian yang berikutnya sistem lock itu adalah affiliate. Jadi tapi di sini relatif lebih kecil dibandingkan yang di sebelah kiri. Nah, kawan-kawan posisinya yang mana? Pilih yang mana? Ya, monggo. Dengan skema 4 ini ada potensi untuk passive income semua. Ya, di sini bisa passive income dengan membangun tim, ya. Affiliate juga bisa passive income dengan sistem dan membangun tim. Ini juga bisa passive income, ya. Karena cuma cari supplier, ya, Facebook Ad, ya, kemudian dia pantau gitu ya. Reseller ini juga bisa passive income, ya, ketika kemudian berhasil membangun tim, kemudian berhasil membangun tanda kutip kayak admin tim CS gitu ya. Nah, di sini cukup memikirkan juga tentang pengiriman barangnya gitu. Ini yang saya pahami ya, Bapak Ibu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan dan ada yang tidak tepat apa yang kemudian saya sampaikan, nanti mohon disampaikan, Mas saya sudah dropship tapi caranya kok nggak seperti itu ya, silakan ya. Mas saya sudah reseller tapi kok nggak seperti itu ya, nanti mungkin kasih masukan saya, begitu ya. Mas saya sudah affiliate tapi kok sistemnya saya disuruh jualan, nah begitu berarti ada sesuatu yang nggak tepat gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ya, kalau diperinci kurang lebih begini, kalau MLM itu di level tertentu itu perlu stok barang. Ya, karena mungkin karena beliau ini leader gitu ya, perlu stok barang untuk timnya. Ya, untuk timnya. Kadang perlu admin juga. Ya, bahkan mungkin nanti perlu gaji admin. Ya, kalau kemudian tidak begitu gimana bisa ngelayani downline-nya kan gitu. Kemudian beda titik, beda modal. Ya, tahu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita itu join 3 titik modalnya sekian misalkan. 1 titik modalnya sekian. Kalau 7 titik modalnya sekian. Sudah hitung-hitungan ini ya. Kalau 1 titiknya itu modalnya 2.700.000 misalkan ya, 7 titik tinggal ngalikan. Makanya di sini saya katakan tadi MLM itu cenderung modalnya besar. Gitu. Kemudian reseller. Reseller ini terkadang kita perlu stok barang karena kita perlu untuk nampung dulu gitu ya. Bahkan sebagian itu mereka melakukan rebranding. Ya, terima barang kemudian di rebranding. Gitu.
Kadang perlu admin juga karena rebranding, stok barang perlu admin. Kemudian ada tim pengiriman dan seterusnya. Beda modal itu juga menentukan harga. Beda jualan itu juga menentukan harga. Ya, produk maupun besaran komisi. Nah, seperti itu kira-kira rinciannya. Kemudian kalau dropship ini di sini yang diperlukan apa tentang personal branding yang kuat. Ya, saya pernah mengalami ini, Bapak Ibu. Saya pernah jadi dropship dan kemudian kalah personal brandingnya gitu ya. Kok saya jualannya kecil terus ya, sedikit terus gitu ya. Ternyata di sebelah ada yang personal brandingnya kuat gitu ya. Saya beli di sana aja gitu. Kemudian di sini ada hukum Islam yang kita perlu hati-hati ya untuk akotnya. Jadi memperhatikan untuk akot karena di sini ya kalau sampai kita itu jualan tapi bukan miliknya itu bisa jadi kena hukum. Ya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi perlu dikaji dulu ini untuk akot dengan suppliernya. Ya, ini catatan tersendiri. Oh ya, yang di sini juga ada perlu dikaji juga dari akotnya bagaimana. Ya, di sini juga perlu dikaji cara akotnya. Akot yang di sini ini samsarah, kalau akot yang di sini ini adalah jual beli. Ya, kalau yang di sini akotnya apa? Ujroh. Bukan jual beli juga, ini jual beli. Ya, kalau di sini akotnya adalah samsarah. Ya, tidak perlu stok barang, tidak perlu packing, ya, tidak perlu admin, tidak perlu kantor, bahkan tidak perlu jualan sendiri. Dari awal itu bisa passive income. Ini kalau affiliate. Kalau ditanya kuadran rezeki di mana posisinya di sini, ya di affiliate. Gitu. Pindah slide satunya, pindah slide satunya. Berikutnya tentang passive income dari affiliate, karena ini kita berbicara dari segi kuadran rezekinya. Ya kalau yang tadi ilmu umum ya tentang dropship sama MLM sama reseller ya, nanti kalau mau ditanyakan diskusi di sana boleh. Tapi yang di sini berkaitan dengan affiliate. Nah, kalau kemudian passive income dari affiliate bagaimana? Affiliate ini bagi saya menarik ya, karena cari gambar enggak mudah gitu ya. Akhirnya dapat yang seperti ini gitu ya. Dapatnya bapak-bapak yang pakai batik kemudian jualan pentol. Ya, ini perbandingan dengan affiliate tidak ada ya. Maksudnya kalau kemudian bapak-bapak yang seperti ini paling tidak modalnya minimal yaitu 500.000 atau ya kurang lebih segitu, atau mungkin gerobaknya saja ya, itu untuk isinya ya. Kalau misalnya gerobaknya ya lebih daripada 500.000 kan gitu. Nah, affiliate itu tidak perlu stoknya, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian aktivitasnya itu apa? Aktivitasnya satu ya, cukup mendatangkan traffic. Itu kalau kemudian di kuadran rezeki ya. Jadi aktivitasnya cuma satu, mendatangkan traffic. Kemudian ada profit sharing ya, profit sharing bagi hasil sebesar 70% untuk affiliate ya, atau untuk reseller atau affiliate. Agar familiar saya sebutnya reseller. Ya. Untuk affiliate-nya itu kita bagi hasilnya sampai 70% produk. Ya, sisanya itu 30% untuk kuadran rezeki. Ya, ini nanti kita gunakan untuk maintenance website dan seterusnya. Kemudian ini muncul terus. Kemudian di dalam praktek ya, kita menjumpai ada beberapa perbandingan affiliate. Ada affiliate yang itu satu level, konsep affiliate satu level. Jadi affiliate ini biasanya ada di luaran sana. Jadi memberikan konsep 70-30. Jadi si Ahmad kalau misalnya dia beli produk maka dapat komisi 70%, tapi satu level. Ya. Tapi kalau dia tidak beli, maka dia dapat komisi 30%. Contohnya begini. Ahmad beli produk WA marketing. Itu ya. Beli WA marketing. Kalau si Siti ini juga beli produk yang sama dengan yang dibeli oleh Ahmad, maka Ahmad akan dapat komisi 30%. Gitu.
Kalau si Andre ternyata beli produk tapi tidak sama dengan yang dibeli oleh Ahmad, maka Ahmad cuma dapat 30%. Itu. Demikian juga Mira, kalau kemudian beli tapi produknya berbeda dengan Ahmad, maka dapatnya 30%. Sedangkan produk vendor atau perusahaan affiliate itu banyak produknya, anggap aja 70 produk atau 100 produk. Maka bagaimana caranya agar si Ahmad ini punya penghasilan besar? Caranya adalah komisinya si Ahmad harus berapa? 70%. Bagaimana caranya agar 70%? Berarti harus beli produknya. Kalau nggak beli produknya, kan Ahmad dapat komisi berapa? 30% kan kalau beli. Berarti 70%-nya ke siapa? Ke vendor. Ya, ke perusahaan vendor. Maka dalam hari ini, satu sisi affiliate itu dipaksa untuk beli produk. Jadi kalau untuk pengen dapat komisi besar, banyak, maka si Ahmad harus beli produk sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, vendor diperkaya. Nah, ini konsep yang terjadi di luar, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Konsep yang berikutnya adalah ketika kemudian si Harry ternyata marketing hebat, ya kemudian jualan ke Helena misalkan, maka si Ahmad tetap tidak dapat komisinya. Makanya saya melihat di luaran yang seperti ini, kok enak ya jadi vendor affiliate tadi. Kasihan dong kayak saya sebagai member affiliate. Makanya kemudian saya coba untuk kaji ya secara hukum Islam boleh nggak kalau misalkan ada vendor affiliate yang kemudian memberikan komisi lebih tanpa seperti ini. Gitu. Karena kalau seperti ini yang diuntungkan jelas si vendornya, bukan si Ahmadnya atau si membernya. Ada nggak yang bisa lebih support ke member dari segi komisi? Makanya kemudian kuadran rezeki ini hadir, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi satu lagi, bagaimana cara mendapatkan penghasilan besar di sini? Si Ahmad perlu untuk merekrut sebanyak-banyaknya, bukan merekrut sih istilahnya, mereferensikan link affiliate-nya itu ke sebanyak-banyaknya. Secara apa? Secara melebar. Kalau misalkan dia punya tim affiliate itu 1000 ya bisa tuh penghasilannya besar. Tapi yang diuntungkan siapa? Tetap si vendor. Nah gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan kuadran rezeki? Kuadran rezeki konsepnya dihilangkan silangnya. Itu. Dengan konsep kuadran rezeki maka berbeda. Ya. Memang konsepnya adalah 70%. Tetapi ini akan dibagi dengan tim. Ya. Ketika kemudian si Ahmad ini beli produk, satu yang konsep yang pertama adalah ketika kemudian si Ahmad ini beli produk apapun, maka nanti ketika Siti ini berbeda produknya dengan si Ahmad, asalkan dia adalah timnya atau melalui link referralnya, maka si Ahmad tetap dapat komisinya. Ya. Senilai 70%. Ini tim kita, konsep dari kuadran rezeki. Tapi 70% ini dibagi dengan tim sebanyak 7 level. Seperti itu. Karena gambarnya di sini cuma 3 ya 3 gitu. Tapi sebenarnya 7. Ya nanti kita lihat ya kurang lebih begini, 7 level. Ya. Konsep dari kuadran rezeki. Cuma karena gambarnya ini memanjang slide-nya sehingga kemudian kita bikin seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi walaupun berbeda, misalnya di kuadran rezeki ini ada beberapa produk. Belum banyak sih. Ada produk reseller, ada produk lunas hutang, ada produk rezeki. Misalnya Ahmad ini belinya produk reseller, ternyata Siti beli produknya tadi reseller juga, berarti Ahmadnya dapat 70%. Konsepnya seperti itu. Kemudian ketika kemudian Andri ternyata beli produk lunas hutang, maka si Ahmad juga punya potensi seperti itu. Ya, demikian seterusnya. Namun ketika kemudian si Harry ini jualannya juga hebat, si Ahmad tetap dapat komisinya. Seperti itu.
Jadi mudah-mudahan dengan begitu di dalam sistem yang seperti ini bisa memihak kepada member, ya, tidak terlalu seperti tadi gitu ya. Kemudian dari sistem bisa passive income. Jadi kalau andaikan misalkan si Harry atau si Helena ini tetap bisa jualan atau kemudian menghasilkan, Ahmad tetap dapat income. Seperti itu. Jadi di sini kita tidak perlu melebar sampai 1000 sebanyak-banyaknya kayak tadi. Andaikan kemudian kita menggunakan konsep melebar atau kemudian sebanyak-banyaknya sampai 1000, maka saya tidak terbayang kedalaman keberapapun penghasilan si Ahmad. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sampai di sini ada yang mau ada yang mau didiskusikan kira-kira. Nah, ini ada 7 level. Kuadran rezeki ada 7 level, tier 1, tier 2, tier 3 sampai tier 7. Jadi kalau misalnya tadi si Siti jualannya hebat, Ahmad tetap dapat. Atau kemudian referralnya banyak, pemain affiliate ya, Ahmad tetap gitu Bapak Ibu. Kalau nggak beli produk, masih tetap dapat komisinya. Iya, tetap dapat komisi. Tapi tidak sebesar ini. Komisinya tidak level 7. Ya, nanti di poin belakang kita akan bahas tentang itu. Nah, benefit yang didapatkan apa ketika kemudian teman-teman gabung di Kuadran Rezeki, nanti aksesnya lifetime. Ya, mungkin kita akan infokan kalau misalnya kita pindah website atau misalnya pindah hosting misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, website kita itu sudah alhamdulillah sudah canggih. Jadi ada follow up otomatis, ada membership, ada hitung komisinya. Kemudian materinya berbasis LMS. Jadi teman-teman kalau kemudian nanti belajar, terutama yang mungkin sudah akses dari rekaman webinar, itu tinggal nonton gitu ya. Tinggal nonton, oh ini rekaman yang kemarin gitu. Kemudian yang berikutnya lagi ada marketing kit, jadi kita nanti akan tunjukkan. Kemudian bisa ngundang webinar, ada kuliah WA-nya. Jadi kalau kemudian daftar, ini biasanya member free itu akan dapat materi langsung. Ya, ini saya konekkan dengan HP saya, jadi nanti materi itu akan dikirim dari WA saya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya potensinya secara detail tadi yang kita sebutkan tadi, kalau kemudian melalui referral langsung atau link affiliate-nya teman-teman, dapatnya adalah komisinya 40% kali harga produk gitu. 40% kali harga produk. Kemudian kalau misalkan dari tim ya, potensi income-nya bisa pasif ya, ketika dari tim maka hitung-hitungannya ada 5% ya, yang kali harga produk gitu, dengan kedalaman 6 level. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada mentoring kita ya, kelas-kelas yang disediakan ini boleh diakses ya. Yang free yang ada di Kuadran Rezeki ini boleh diakses semuanya. Dan nanti akan terus kita tambah, mohon doanya bisa nambah kelas-kelas yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya lagi ada follow up otomatis ya. Jadi nanti membantu melalui email sama WA. Jadi kalau mungkin sebagian dari teman-teman yang daftar itu ternyata setelah daftar kok langsung login tidak bisa, itu biasanya emailnya minta untuk diverifikasi dulu, divalidasi dulu. Jadi cara validasinya cuma dibuka, kemudian setelah dibuka ada email dari Kuadran Rezeki, ya kemudian dibuka. Nah nanti di situ ada istinya password. Ya, kalau misalnya tidak ingat, dibuka lewat email. Nanti setelah dibuka emailnya, teman-teman insya Allah bisa login. Gitu. Karena follow up kita bisa melalui email. Ya, hari ini yang dapat email siapa? Jadi hampir kalau misalnya kita ngadakan webinar, kita selalu ngirim broadcast itu melalui apa? Melalui email. Gitu. Jadi seperti itu. Cuma karena mungkin di Indonesia ini email ini sebagian besar itu jarang buka email lah, itu tantangannya. Ya, mereka masih suka pakai WA, pakai WhatsApp. Maka kemudian kita sediakan juga WhatsApp. Cuma hati-hati ya saat ini, terus terang Bapak Ibu. Ya, WhatsApp ini lagi galak gitu ya. 2 kali nomor kami diblokir nih sama WhatsApp. Ya,
Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ya kita ada mentoring, ya nanti akan kita update kalau teman-teman sudah jadi premium member, ya nanti ada update-nya. Kemudian yang berikutnya ada konsultasi. Kalau misalnya ada bisnis yang tidak ada hubungannya sama kuadran rezeki dan kemudian pengen tanya-tanya, sepemahaman saya akan coba untuk kita carikan alternatif solusi begitu. Asalkan nggak aneh-aneh ya. Ya kemarin ada juga itu yang aneh-aneh, cara jualan apa gitu ya. Saya nggak ingat ya. Ya karena produknya aneh, saya sendiri juga baru tahu kalau ada produk itu gitu ya. Jadi ya saya kurang tahu, saya jawab begitu. Kalau misalnya berhubungan dengan jualan kosmetik misalkan ya insya Allah masih ngerti ya. Kemudian nanti ya itu kalau misalnya mau join silahkan teman-teman gabung di Bitly/reseller. Kemudian yang berikutnya apakah ada member sukses? Ini ada yang seperti ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada beberapa member-member kita. Jadi kuadran rezeki ini sebenarnya adalah panjangan dari kuadran bisnis. Dulu ada kuadran bisnis ya. Kemudian ini ada beberapa member yang sudah sukses, ada Mbak Femi, ada Pak Ardi, ada Pak Wiwit ya, bulan Agustus ya 2023. Dan insya Allah kita nanti akan ada lagi program yang seperti ini. Ya, kemudian ada Pak Esan, ada Pak Ardi lagi, ya ada Pak Riki Imroni, kemudian Mbak Femi lagi, ini ada beberapa banyak ya. Kalau kemudian diperhatikan ini tanggalnya beda-beda, kemudian rencananya juga beda. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada juga lagi Pak Muhammad Ihsan, Pak Suparman, Mas Riza Sulbi, kemudian Mbak Rati, Bang Roni, ya Pak Duyono, ya. Kemudian Mbak Femi masuk lagi. Jadi Mbak Femi ini beberapa kali masuk. Kemudian untuk lencana hitam ada Mbak Septi, Mbak Isti. Kemudian ini lagi ada yang baru di sini, ada Mas Nazar sama Mas Ahsan. Mas Ahsan kemarin alhamdulillah dapat komisi gitu ya. Minggu ini dapat komisi lagi, Masya Allah. Rajin beliau. Baik, gitu kira-kira teman-teman. Jadi secara konsep ya aktivitasnya cuma satu, bagaimana mendatangkan traffic. Kalau kami selama ini mendatangkan traffic itu caranya pakai WA, dan itu sementara alhamdulillah sudah cukup ya. Sementara cukup gitu ya. Tapi masih mau ditingkatkan lagi. Nah, kita saat ini sedang buka kelas teman-teman. Ya, insya Allah besok penutupan kelas kita ngadakan kelas yang namanya mentoring reseller. Ya, kenapa reseller ya, ini bagi teman-teman yang saat ini sudah aktif di dunia online ya, termasuk MLM maupun kemudian reseller, dropshipper dan affiliate juga. Ini kita ada senjatanya untuk membantu bagaimana bisa punya penghasilan yang berlipat gitu ya. Dan kelas ini dapat komisi 70% bagi teman-teman yang memasarkan. Itu. Kemudian apa saja yang dipelajari? Pada dasarnya modulnya ada 3, fundamental, income, sama growth. Kalau diperinci kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada penyebab reseller belum sukses, ada cara menetapkan goal setting ya, target ya untuk bisa 100 juta misalkan. Itu bagaimana caranya dan seterusnya. Kemudian ada strategi hot product, bagaimana membangun reseller funnel. Sebagian besar saya melihat bahwa teman-teman yang sudah mulai berbisnis online ini funnelnya tidak ada ya. Mereka belum punya funnel. Kemudian ada strategi profiling target market. Jadi target marketnya bagaimana ini belum ada. Nanti kita akan ajari ya bagaimana cara menentukan ini profilnya. Ini nanti akan ketemu cara ya, misalnya belum kenal sama sekali, baru kenal sekali, ya kenal berkali-kali gitu ya, asalkan tidak terlalu dekat. Kemudian ada cara untuk memproduksi konten, jadi kita ada juga konten. Jadi sebenarnya belajarnya cukup, menurut saya cukup banyak ya. Kemudian mulai membangun personal branding. Nanti kalau kemudian teman-teman punya keahlian khusus, nanti bisa dipoles nih ya personal brandingnya biar kuat. Kemudian bagaimana cara naikkan income, bisa closing setiap hari gitu ya.
dan seterusnya. Itu kira-kira gambaran materinya. Kemudian kita siapkan juga untuk mentoringnya. Mentoringnya ada beberapa ini, ya. Kemudian harganya berapa Mas? Harganya ini teman-teman, hanya 300. Tapi khusus untuk malam hari ini yang hadir di Zoom atau mungkin yang ada di grup, ya kita kasih harga spesial yang 99.000. Kita hanya fokus untuk 8 orang aja teman-teman untuk kelas ini awal-awal. Nanti mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih banyak lagi. Kemudian ada bonusnya juga. Bonusnya ada 75 materi atau e-course ya yang teman-teman bisa pelajari langsung di sini. Ya. Untuk tambahan. Ya. Ini 30, ini 45, ini 60, ini 75. Jadi total 75. Masyaallah. Untuk jadi affiliate syaratnya apa? Syaratnya cukup beli produk ini, Pak Yudi. Jadi untuk beli produk ini otomatis akan jadi affiliate. Jadi ini pemula. Ya kalau misalnya teman-teman masih belum, insya Allah sangat cocok ya. Kalau kemudian teman-teman sudah pemain dunia ya, digital juga insya Allah bisa ditambahi ya. Kemudian pertanyaannya, bentar, dengan mengikuti atau dengan join kelas ini, maka teman-teman bisa ngikuti program affiliate-nya. Jadi program affiliate-nya nanti kita bisa memasarkan ya secara berkesinambungan begitu. Kemudian kalau potensinya bagaimana? Potensinya ini mungkin pertanyaannya. Secara otomatis ketika saat teman-teman itu sudah terdaftar di member Kuadran Rezeki, teman-teman sebenarnya sudah dapat komisi kalau misalnya bisa mereferensikan ya, tapi 20%. Kemudian yang berikutnya member yang kedua adalah member affiliate. Member affiliate ini adalah member yang gabung di Kuadran Rezeki dengan harga produk di bawah 100.000. Itu maka membernya affiliate. Kalau reseller malam ini kan 99 khusus untuk malam hari ini. Teman-teman sudah bisa ikut Affiliate Pro. Makanya kemudian di sini sudah berapa level? 7 level. Ya, skema komisinya kurang lebih begini, 40, 5, 5, 5, 5 sampai level ke-7. Potensinya bagaimana? Potensinya seperti ini, teman-teman. Nah, anggap ya, tadi yang direferensikan 5 ya, yang direferensikan 5, maka skema komisinya yang potensi yang ada di teman-teman itu adalah 400 juta ya. 100 juta. Ini tinggal 10 juta lagi 400 juta. Jadi kurang lebih 400 juta. Promo kita itu bilangnya program 100 juta, padahal sebenarnya programnya harusnya 400 juta. Ini kalau kemudian 5 ya, 5. Bagaimana kalau 7? Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 1.000? Makanya saya bilang tadi di awal, kalau misalnya kita dipaksa seperti affiliate satu level untuk merekrut sebanyak-banyaknya atau mereferensikan sebanyak-banyaknya, saya nggak kebayang penghasilannya teman-teman itu berapa. Kalau di sini 1.000, wah, saya nggak kebayang. Ya. Jadi konsepnya seperti itu dan mohon doanya nanti ke depan kita akan terus nambah ya teman-teman dari segi produk maupun dari segi lead magnet. Jadi insya Allah kita akan terus tambah lead magnet dan lead magnet itu selalu ada funnelnya. Maksudnya funnelnya itu apa? Selalu ada materinya. Jadi ini untuk membantu teman-teman closing. Kalau misalkan nanti di funnel itu ada penawaran-penawaran ya dan mereka langsung closing itu alhamdulillah gitu ya. Karena memang targetnya seperti itu. Tapi kalau closingnya lewat Zoom dan itu alhamdulillah juga gitu ya. Karena kita di sini kan juga ada ilmu yang kita bagikan. Paling tidak di awal-awal tadi ketika kemudian kita membahas tentang konsep tata dunia baru dan seterusnya, itu kita tahu, kita paham seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya kalau misalnya ditanyakan tentang bagi hasil plannya. Kemudian kalau kita ditawarkan satu label seperti ini, kira-kira
Yang dipikirkan oleh teman-teman apa? Wah, kayaknya nggak mungkin, Mas. Masa saya harus merekrut 770.000? Saya harus 70.000. Enggak, teman-teman. Jangan berpikir begitu. Kita itu berpikirnya cuma 1 meter atau 2 meter ke depan. Yang kita pikirkan yang mana? Yang ini. Gitu. Yang ini. Jadi, konsep kita itu adalah berbagi beban. Ya. Bapak Ibu, itu kalau misalnya jadi affiliate di Kekuatan Rezeki, berpikirnya cuma bagaimana caranya mendatangkan 5 affiliate baru. Gitu. Jadi bagaimana caranya mendatangkan 5 affiliate baru. Gitu. Yang join di Kuadran Rezeki. Jangan dipikirkan semua sampai 70.000. Enggak. Kita berbagi beban. Nanti caranya dikajari, marketingnya disiapin, ya lead magnetnya juga disiapin. Ya, teman-teman tinggal berbagi. Itu. Tugas kita cuma satu, berbagi manfaat, dan manfaatnya ini kan gratis. Ini berupa ilmu. Ya, nanti insya Allah juga ada WA marketing ala-ala kita, ya, dengan pakai tool gratisan. Karena selama ini kita melihat teman-teman yang di luar sana yang hebat-hebat itu pakai berbayar, tapi kita alhamdulillah kita upgrade ya ilmu tentang WA marketing itu dengan pakai tool gratisan. Dan ternyata ada. Mudah-mudahan nanti tetap bisa bekerja ya. Karena itu tidak semua ya terus seperti itu. Jadi gitu kira-kira Pak Yudi Santoso ya. Kita konsep syaratnya cukup satu. Nanti bagi teman-teman yang siap join silakan nanti klik di sini. Saya akan tunjukkan nanti jadi klik bit.ly/reseller. Jadi kita akan coba praktek bagaimana cara daftarnya. Ntar kita keluar dari slide Canva-nya. Nah, ini kita cuma berbagi manfaat ini, teman-teman. Apa yang dibagikan, apa yang dikerjakan ini. Program 100 juta, ya. Kemudian umroh, ya. Kemudian e-book. Nanti insya Allah kan kita tambah. Ya, seperti itu. Nah, kita akan coba praktek untuk yang reseller. Ya, praktek. Cara aksesnya bagaimana? Nah, nanti dari bit.ly tadi, ketika kemudian diklik, akan mengarahkan ke landing page seperti ini. Ya, ini potensinya Masya Allah ya, dunia online saat ini potensinya besar banget. Teman-teman harusnya perlu run di sana itu ya, sehingga penghasilannya bisa besar. Ya, kemudian tinggal turun ke bawah, baca-baca boleh, ya. Kemudian langsung ke sini. Ya, ketika kemudian diklik misalkan, ya, klik. Seharusnya saya prakteknya pakai yang satu, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman silakan login di sini pakai rezeki ya kuponnya. Ini kalau harganya 198 agar dapat diskon 99%. Gunakan itu ya. Kemudian nanti akan ada kupon diskon ya 90.000. Lumayan kan? Nanti silakan pakai bank. Di sini ada beberapa pilihan. Kemudian kalau sudah punya membernya, ya sudah punya akunnya, tinggal login. Ini karena contoh tadi itu. Atau klik yang di sini, login. Tinggal masukkan email sama password, nanti dilanjutkan. Ya, jadi kurang lebih begitu cara untuk mengakses produknya. Itu ya kawan-kawan. Nah, jadi tugasnya teman-teman cuma satu, bagaimana bagi link manfaat tadi. Kemudian selebihnya kami insya Allah akan bantu dari segi websitenya. Jadi di website ini alhamdulillah sudah ada beberapa member gitu ya. Jadi kalau ketika kita contohnya tadi ya, misalnya kita ketik Bunda Siti gitu, nanti muncul nih semua.
Siti siapa gitu. Ya, ada 4 Siti di sini gitu ya. Oh, banyak Bunda Siti ada juga. Oh, di sini. Bunda Siti Manfaatin, Bunda Siti Nurmala, ada Bunda Siti Wahidah Hayati gitu. Ini kita langsung tahu, oh ini beliau ini membernya siapa. Kalau misalnya member saya berarti Ferry, ya. Kalau membernya Pak Idris berarti timnya Pak Idris gitu. Jadi langsung ketahuan. Nanti kita bantu untuk follow up, gitu. Kita akan undang ke Zoom, kemudian akan kita pantau, ya. Seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi di sini insya Allah di website lebih mudah sih dari segi follow up database ya, karena database ini adalah kunci untuk terjadi penjualan. Nah, kemudian dari segi produk nanti teman-teman bisa lihat di produk di sini. Yang produk-produk yang free ini boleh diakses. Yang premium juga boleh sih sebenarnya. Ya premium boleh juga diakses tapi harus berbayar, ya. Seperti itu. Nah, kita insya Allah mulai bulan ini ya konsisten nanti kita akan adakan Zoom setiap malam Senin sama malam Kamis gitu. Sisanya itu akan kita gunakan untuk mentoring. Jadi untuk materi kita mentoring reseller ini akan kita gunakan di sela-sela itu, ya, sela-sela itu. Ini teman-teman tinggal akses. Kemudian untuk berbagi link, bagaimana caranya berbagi link? Teman-teman nanti masuk ke dashboard member area, ya. Sayangnya di dashboard membernya teman-teman itu berbahasa Inggris, ya. Jadi kemarin belum support untuk bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf, sementara diikuti aja, ya. Tapi urutannya kurang lebih sama. Jadi member, ya kan, member dashboard member area. Nanti silakan turun ke bawah, ya, turun ke bawah ini kan ada dashboard, ada produk. Diklik produknya, boleh diklik-klik kok ya. Kemudian ada akses, akses ini adalah akses yang kita sudah akses. Kemudian ada afiliasi. Nah, kawan-kawan tinggal klik yang afiliasi. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, tinggal cari link afiliasi. Ya, link afiliasi. Kemudian dicari di sini link produk atau pilih produk. Nah, produk-produk yang mau dibagikan ini adalah yang free ya. Yang awalnya ada free-nya. Ya. Free. Tinggal dibagikan seperti ini. Ya, kemudian muncul halaman penjualan dan halaman pembelian. Halaman penjualan ini adalah halaman yang ada landing page-nya. Kita akan contohkan, kita copy, kemudian kita masuk ke halaman baru misalkan, kemudian kita paste, kemudian kita enter. Nah, ini adalah landing page. Ini landing page sederhana yang mengarahkan kepada daftar ke member tersebut ya. Jadi daftar nanti ke halaman checkout lagi. Ini adalah halaman checkout. Jadi kalau keranjang kuningnya Kuadran Rezeki ya ini. Jadi keranjang kuningnya ya ini. Jadi harus melewati keranjang kuning. Gitu. Ya, rekomendasi siapa? Rekomendasi saya Ferry. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, marketing kitnya kita juga sudah siapin di sini, kawan-kawan semuanya. Kalau misalkan nanti mau cari, ya, kemudian di sini turun ke bawah, konten promosi, diklik, ya kan? Tinggal kemudian di sini mau yang dibagikan yang mana? Ini ada program 100 juta, ada copywriting, ada semua bisa umroh, ya. Di sini juga semua bisa umroh. Sementara itu, nanti insya Allah akan kita tambah ya, mohon doanya. Nah, dan ini sudah kita coba untuk buktikan, ya, sudah kita coba untuk uji coba sejauh mana, dan ini yang winning, gitu. Teman-teman tinggal pakai. Saya masih pakai yang ini untuk ngajak orang untuk gabung di Kuadran Rezeki. Daftar ini, tinggal klik aja, salin, tag, gitu.
Kemudian dari situ kita bagikan deh ke nomor yang kita punya gitu, nomor kontak yang kita punya. Jadi kontak WA-nya berapa? Nah, kita nanti di reseller, di mentoring reseller akan mencari data kontak juga. Nah, gitu caranya. Supaya kemudian kontak kita itu bisa banyak. Ada banyak strategi untuk menambah nomor kontak. Gitu. Teman-teman tinggal perlu untuk ikuti. Kemudian disiapkan funnelnya. Ya memang perlu belajar, memang tidak praktis. Tetapi kalau kemudian nanti sudah jalan, ya, insya Allah akan kita bantu dengan ininya, apa namanya? Akan kita bantu untuk bisa closing gitu. Sebisa kita. Ya, jadi kita sebenarnya saya ini nawari, saya ini bisa loh begini gitu ya. Saya nyiapin website nih gitu ya. Teman-teman mau nggak join ke kita? Nanti saya bantu untuk closingkan. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pun ya nggak apa-apa gitu ya. Kita akan jualan sendirian. Apa sama pertanyaan dari Bunda Atin? Apakah sama kuadran bisnis sama kuadran rezeki? Sama Bunda, cuma dari kuadran rezeki ini kita websitenya ganti gitu intinya. Kalau kuadran bisnis itu websitenya tidak mudah untuk di follow up gitu, tidak mudah untuk mau follow up. Kalau di sini saya bisa bahkan per member, misalnya nanti saya buka dapur deh, saya membuka timnya, oh Bunda Atin ini aksesnya dari mana sih gitu, itu saya tahu gitu. Kalau dari sini saya bisa langsung tahu dari awal, bisa disortir, bisa di-download, bahkan teman-teman sendiri itu bisa download datanya, database-nya itu bisa di-download ya. Jadi di sini sudah ada nih, gitu kan. Nah, member-membernya. Ini ada statusnya nih ya, valid, valid, valid. Berarti kalau valid ini emailnya valid, emailnya sempat dibuka, gitu. Biasanya ada yang tidak valid, gitu. Jadi kita bisa pantau nih, member yang tidak valid siapa juga ini tahu. Seperti itu. Kalau di website yang sebelumnya tidak seperti ini, Bunda. Makanya kemudian kita lagi merapikan dari segi produk, kemudian dari segi pelayanan. Jadi tujuan saya ketika kemudian untuk ada kuadran rezeki ini adalah peningkatan kualitas pelayanan, baik dari segi produk maupun dari segi mentoring, ya konten gitu. Jadi untuk memudahkan kawan-kawan semuanya. Memang saat ini kita masih ini ya, masih proses migrasi gitu loh. Jadi memang banyak file yang harus dipindah dari sana ke sini, tidak langsung sinkron gitu. Hanya mungkin dari sebagian teman-teman kok ada materi yang nggak nyambung gitu, atau misalnya nggak lengkap gitu. Itu karena memang proses ya, proses ke situ. Tapi mohon doanya nanti bisa baik ya, bisa lebih bagus lagi dari segi pelayanan. Tapi insya Allah nanti ke depan website ini bisa passive income, bisa menghasilkan passive income. Dan beberapa kali kami merasakan closingnya itu tidak dari Zoom. Closingnya tidak dari Zoom, malah dari pesan-pesan yang kita kirim. Begitu. Kayak gitu ya kawan-kawan semuanya. Bagi yang siap join, besok hari terakhir untuk kelas reseller ini atau kelas mentoring reseller ini, bagi teman-teman yang pengen join, yang pengen gabung, pengen belajar bareng, harganya cuma 99.000, dapat komisi yang bukan dapat komisi, dapat bonus yang wah seperti itu. Teman-teman tinggal praktekkan, kita bareng belajar. Yang kemudian dari segi support websitenya, ya teman-teman cuma melakukan satu aktivitas saja, bagaimana mendatangkan traffic gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman saya melihat sudah pinter-pinter ya. Kawan-kawan affiliate itu pinter-pinter sebenarnya. Bukan hanya affiliate sih sebenarnya, ya, yang lain pun juga pinter-pinter. Ya, itu kalau kemudian main di sini insya Allah lebih jos lagi gitu. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan, silahkan.
Nanti kita pelan-pelan ada kelas WA-nya juga ada kulwanya. Nanti kawan-kawan cuma berbagi materi kulwa supaya kemudian nanti mereka diarahkan untuk bisa check out di produk kulwa gitu. Jadi tinggal bagikan websitenya yang jalan gitu. Kira-kira kayak gambarannya begitu teman-teman. Nanti kita bantu, kita pantau, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi kita akan bantu untuk follow up. Kayak gitu. Jadi kenapa kemudian kita itu kulwanya personal? Mungkin ada dari teman-teman yang gabung di semua umroh itu kan, itu materinya dikirim semua dari nomor WA saya. Tapi itu otomatis. Saya tidak ngirim manual, tapi dikirim secara otomatis. Seperti itu. Nanti kalau kemudian member di kuadran bisnis itu sudah pindah semua, kuadran bisnis tidak diperpanjang lagi Bunda Atin. Jadi domainnya kita tutup gitu. Kita fokus di sini. Jadi tidak terlalu banyak yang dikerjakan. Ini pun sebenarnya sudah cukup banyak yang dikerjakan. Ini sebenarnya bisa kita bikin event di sini gitu. Event ini bisa dimainkan. Tetapi saat ini belum ya. Belum. Karena kemarin ada yang menyalahgunakan. Jadi saya tidak fokus di event. Kita fokusnya di dalam. Kalau misalnya teman-teman sudah tergabung di kuadran rezeki, di grup kuadran rezeki, maka akan coba kita undang untuk Zoom. Ya. Ciri-ciri grup di kuadran rezeki itu kalau kemudian ada F1-nya. F1 itu berarti sudah tergabung di website. Kalau grupnya itu tidak ada F1-nya, berarti teman-teman belum gabung di websitenya. Untuk pindah bagaimana? Bunda Atin sudah pindah. Bunda Atin sudah ada di website ini. Bunda Atin sudah ada di sini. Tapi Bunda Atin masih free member kan? Kalau free member kita masukkan. Tapi kalau misalkan ini Bunda Atin sudah ada. Coba ya. Bunda Siti. Nah, ini sudah ada nih. Ini Bunda. Ya. Jenengan kemarin check out-nya di ini. Kita sampai tanggal-tanggalnya jam berapa itu ketahuan nih. Ya, di webinar ya, gabung di webinar. Bunda Atin sempat gabung di tanggal 29 Juli ya. Ini program 100 juta. Tapi saya nggak tahu sepertinya Bunda Atin pakai nomor satunya atau pakai nomor yang mana. Nanti saya lacak lagi ya. Karena ini berbagian dari privasi, saya tidak buka di Zoom ya, tidak saya buka di Zoom. Nanti saya nanti coba untuk cek. Tapi Bunda sudah terdaftar di sini. Tinggal berbagi aja. Udah. Nanti akan ada notifikasi selamat ya, alhamdulillah link afiliasi Anda sudah ada transaksi gitu. Walaupun nanti 0. Transaksinya berapa misalnya kalau berbagi yang free kan 0 nanti. Ada keterangannya. Tagihannya 0 gitu. Tapi kalau misalnya tagihannya yang ini ya dapat tagihannya berapa gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal ngitung komisinya. Oh, saya dapat 40% nih. Nah, berpikirnya tadi apa? Pikirnya tadi adalah berpikir 5 saja. Tidak usah muluk-muluk ya. Tidak muluk-muluk. Kita akan terus berkembang, kita bantu bagaimana caranya agar lebih banyak lagi nantinya kan gitu. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu ngoyo gitu ya. Tapi insya Allah dengan gambaran seperti ini, insya Allah kita akan besar. Insya Allah. Ya, karena kita produk bertambah, kemudian dari segi lead magnet juga akan kita tambah. Untuk member ada masa aktifnya, enggak Ustaz? Coach ya. Enggak ada. Kita lifetime kita. Jadi selama insya Allah nanti akan kita tambah, akan kita perpanjang domain sama hostingnya gitu.
Jadi insya Allah terus. Ya, nanti kalau misalkan ada edit-edit ya akan kita infokan di grup. Yang penting kawan-kawan, saran saya join di grup ya, join di grup. Dan ya Masya Allah ya, untuk awal-awal ini luar biasa memang. Gitu. Tapi itu kan kerjaan saya. Teman-teman tidak perlu mikir terlalu detail. Kalau kita kan mikirnya detail. Ya, supaya kemudian ini berada di grup ini bagaimana. Ya, cara saya nanti akan kita bongkar di webinar WA marketing. Nanti teman-teman boleh praktek juga untuk WA marketing ala saya. Saya ini ya nanti kita bisa sharing-sharing ya. Makanya pantau di grup. Kalau misalnya saya belum join di grup nih, misalnya join gitu. Jadi nanti insya Allah akan kita ajari tentang WA marketing dan itu ilmunya free. Kecuali kalau misalnya mau berbayar. Baik ya gitu ya teman-teman semuanya. Jadi Bunda Aten bisa praktek, kemudian kalau ada kendala tidak bisa login, kabari. Marketing kit sudah kita siapin, kemudian funnel. Yang saya tadi cerita funnel itu apa ini teman-teman? Kita sudah nyiapin funnelnya. Nah, ini funnel namanya. Teman-teman sudah bersiap untuk jualan dengan funnel belum? Nah ini, maksud saya. Ini funnel. Kita sudah ada. Tinggal mengisi nih orang-orangnya. Gitu. Mengisi orang-orangnya. Kemudian kita follow up. Gitu. Ya. Nggih, sama-sama. Nanti Bunda Aten boleh promosi. Kalau komisi untuk free member 30% kira-kira asik atau gimana? Ditingkatkan kurang atau bagaimana? Biar semangat berbaginya. Kalau mau ya nggak apa-apa. Kita pikirkan lagi. Kita diskusi dengan member-member premium. Boleh nggak ini ditambah gitu? Itu skema komisinya mau seperti apa? Tapi dengan skema komisi yang seperti kita tadi itu menurut saya cukup besar gitu. Kalau misalnya diubah lagi nanti ngitungnya cukup ribet gitu. Saya sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Ini kan 70% untuk teman-teman, 30% untuk kita. Kalau memang nanti secara sistem itu kita sudah running well, misalnya 80% untuk teman-teman, kita 20% itu oke aja, nggak bakal. Gitu. Karena kita pengennya lebih lebih support ke tim gitu ya, lebih support ke teman-teman affiliate, bukan untuk kita sendiri gitu kawan-kawan. Kalau di affiliate di luar untuk memperkaya diri sendiri, ya itu mereka gitu ya, terserah. Ya, kita tidak pengen seperti itu. Ya, untuk rezeki itu Allah sudah atur kok, tenang aja. Ya, bagi teman-teman aja yang gimana nih, gitu ya. Bagi saya itu ya rezeki saya sudah insya Allah ada gitu. Kalau teman-teman bagaimana? Ya teman-teman belum rezekinya kalau nggak gabung. Kalau saya balik gitu ya, saya pikirnya udah kayak kemarin gitu. Oh teman-teman harus join saya gitu. Enggak. Ini sudah dikasih fasilitas gitu kan. Ini sudah dikasih fasilitas kayak gini. Sudah dikasih bonus, ya kan? Sudah dikasih kayak gini gitu. Ya masa gak mau kan gitu. 100.000 lagi ya kan. Belum lagi dapat bonusnya segambreng gitu ya, sebanyak banget gitu ya. Masa nggak ada? Bahkan ini kita ada jaringan garansi ini. Ya kita berani garansi. Kalau nggak sukses juga ada rezeki, kebangetan. Jadi kita ada garansi, teman-teman setelah join dulu. Ya nanti kalau misalnya nggak sukses, ya duitnya tak kembalikan. Gitu. Tapi harus ada hitam putih kita di sini, garansi. Ya. Jadi kita berani garansi. Asalkan teman-teman konsisten. Ya, fokus 212. Gabung,
kemudian ngikuti mentoringnya. Kalau mentoringnya bolong-bolong ya teman-teman nggak ngerti apa-apa ya nggak praktek gitu ya. Kemudian fokus ke 212 fokusnya ini. Ya, insya Allah kita sukses. Kalau misalnya ini tidak dijalani ya mohon maaf garansinya nggak ada. Tapi kalau ini dijalani dan teman-teman ternyata tidak sukses, duitnya tak kembalikan. Loh, kurang gimana toh? Produknya segitu banyak. Bonusnya komisinya begitu. Kemudian bonus produknya begitu. Terus teman-teman mau bagaimana lagi? Ya, cukup join satu aja bit.ly/reseller. Gitu. Sebelum besok kita naikkan harganya. Jadi per jam 15.00 ya, program ini kita tutup. Setelah itu harganya tidak akan ditemui dengan harga 100.000 lagi atau 99 lagi. Dan biasanya dapat kode unik tuh. Kode uniknya kadang transfernya cuma 98. Baik itu kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang open mic boleh juga. Silahkan. Kita kasih kesempatan. Mau praktek juga boleh. Jadi ini sudah saya jawab ya. Jawab pertanyaannya, pindah kuadran rezeki sudah. Cara mendapatkan link affiliate Pak Yudi Santoso tadi sudah bisa ya. Caranya kita ulang sekali lagi. Caranya masuk ke oh bukan di sini. Ya, masuk ke member, ya kan, ke dashboard, kemudian klik afiliasi. Dari link afiliasi kita pilih link afiliasi, pilih produk. Nah, di sini free. Bagikan dulu yang free. Ya, free. Program yang kita saranin dulu adalah yang 100 juta ini. Ya. Kemungkinan insya Allah nanti akan kita tambah lunas utang sama kulwa pola pertolongan Allah gitu. Jadi lebih ke spiritual. Terus satu lagi tentang WA marketing. Ya, seperti itu. Untuk free program 100 juta ini bisa jualannya kemana? Ke mentoring sama ke affiliate blueprint. Ya, affiliate income blueprint. Gitu. Nanti untuk semua umroh bisa jualannya kemana? Ke Unlock Miracle Umroh. Nah, ini yang jualan siapa? Teman-teman kami. Jadi teman-teman tidak perlu jualan, cukup berbagi aja. Gitu, berbagi link. Kemudian program lunas utang ini kita akan siapin lagi panelnya. Gitu, keluarnya, keluar program lunas utang. Nanti kalau sudah siap kita kantolkan ke sini, mereka kita beri program lunas utang atau kelas lunas utang, atau kita akan ubah namanya bukan program lunas utang, kita akan cari petunjuk. Kita pikirkan dulu gitu ya. Kemudian ada lagi kelas rezeki, nanti bisa jualan rezeki, keluar golongan Allah itu bisa jualan kelas rezeki sama miracle. Jadi polanya begitu teman-teman. Nanti keluar WA, nanti akan kita siapkan produk mentoring WA sama tool-tool WA. Kemudian ya begitulah kira-kira produknya akan terus kita tambah. Termasuk produk faceless ya, faceless ya. Mumpung ini lagi momen ya, lagi zamannya faceless. Di video-video faceless nanti teman-teman bisa jualkan juga. Gitu. Tapi mungkin itu nanti jualannya pakai script aja, nggak pakai funnel. Baik, itu kira-kira teman-teman semuanya. Terima kasih sudah sampai selarut ini masih berkenan berada di Zoom kita. Dan sekali lagi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Dan ya ini kita ada orangnya gitu ya, maksudnya orangnya ada. Kalau misalnya teman-teman mau tanya silakan. Chat WA saya juga boleh. Ya, kayak dengan apa-apa misalkan itu boleh juga. Tapi mungkin beberapa waktu agak ada waktu-waktu tertentu yang agak slow respon gitu aja. Tapi selebihnya
mungkin insya Allah cepat. Ya, kalau pas Zoom kayak gini biasanya slow respon ya, karena fokus saya adalah untuk teman-teman dulu. Ya, fokus saya adalah untuk teman-teman yang ada di Zoom. Kan nggak enak ya, saya masa sudah menjamu acara Zoom begini, kemudian saya asik beanan kan gitu. Oke, kira-kira itu. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, ya kita cukupkan. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ada pertanyaan, ini sama-sama. Pak Agus Budiarso ini sepertinya sudah join ya. Saya cek lagi ya Pak Agus. Nanti kalau sudah join, saya di kuadran bisnis kita akan joinkan di sini gitu ya. Nanti jenengan tinggal ACC saja. Jadi kan kita pindah layanan lah istilahnya itu. Jadi saya tidak ingin juga zolim ya ke member-member di kuadran bisnis ya. Kita ingin ada peningkatan sih sebenarnya. Itu dulu kawan-kawan. Pak Yudi sudah juga ya. Nanti saya cek juga nggih Pak Yudi. Kalau di grup support kuadran bisnis sudah ada Pak Yudi. Mentoringnya kalau join mentoringnya insya Allah malam Ahad Mas. Itu mentoring materi ya. Kalau mentoring affiliate itu kita sediakan waktu setiap ba'da asar. Ya, setiap ba'da asar. Itu kita siapkan waktu, nanti tergantung teman-teman. Jadi bisa private gitu. Bisa private. Dan kita bisa tanya-tanya lebih gitu. Kita pokoknya dampingi sampai bisa, sampai ngerti untuk affiliate-nya. Ya, kalau untuk materinya itu kita bukan pengennya, insya Allah kita ngadakannya di hari Sabtu malam. Ya, Sabtu malam. Jadi insya Allah setiap Senin sampai Jumat ya Mas. Ini untuk mentoring affiliate. Kita siapkan untuk mentoring affiliate-nya setiap dasar. Ya, dasar itu kurang lebih jam 4. Bareng-bareng ya. ya. Nanti Bareng-bareng. Nanti mentoringnya ini. Apa lewat Zoom kayak ini? Iya, lewat Zoom. Karena kita jauh ya. Jenengan tadi di mana? Tangerang, Bekasi. Saya di Jawa Tengah, di Grobogan. Di Grobogan, oh iya, bro. Grobogan. Di Jawa Tengah. Tapi nanti menyesuaikan jadwal jenengan. Kalau misalnya waktunya nggak bisa, ya kita sesuaikan. Tapi untuk materinya, insya Allah kita mulai dari Sabtu malam. Sabtu malam itu sekitar kita, insya Allah nanti akan ada sekitar 3 kali Zoom. Materi intinya, materi yang ini. Mana ya? materi yang ini ya, materi yang ini yang kita siap. Materi yang ini itu insya Allah kita mulai Sabtu malam. Jadi dengan kita diskusi, caranya mentoring ini, reseller ini. Kemudian kita bahas ini gitu ya. Selebihnya nanti kalau misalnya nggak cukup, ini semua kita adakan Zoom kurang lebih 3 kali sampai selesai. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada praktek, ya boleh juga praktek gitu. Misalnya mau tanya yang mana itu. Karena di sini ada beberapa yang praktek nih. Ya. Yang produksi konten ini praktek. Kemudian ada, ya kira-kira begitulah gambarannya. Kalau yang mentoring, yang affiliate, itu kita setkan dulu Senin sampai Jumat. Tapi memang kalau teman-teman belum bisa atau misalnya masih kerja, kita cari waktu lain. Nanti kita akan koordinasi lagi, ya. Kita akan tetapkan hari tertentu untuk bimbingan bareng. Gitu. Kita membahas tentang gimana? Itu sudah jalan ya, Coach? Yang Senin sampai Jumat itu apa sudah jalan atau baru akan mulai? Belum jalan. Saya sudah siapkan waktu tapi gak ada yang menghubungi. Sudah kita siapkan waktu tapi teman-teman belum menghubungi. Mungkin karena kesibukan. Waktunya kan sore.
gitu. gitu. Saya yang belum bisa waktu yang di UTAD itu malam Jumat sama malam Sabtu. Jadi saya ada ngisi mentoring secara offline itu. Jadi tidak bisa diubah dulu malam Sabtu kita Zoom-nya. Karena kita pas jadwal untuk mentoring offline ya mohon maaf sementara karena janjinya sudah ada gitu. Janjian dulu berubah. Tapi sekarang insya Allah nanti malam Senin bisa mulai malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis insya Allah bisa. Itu nanti materi kita atau mentoring kita kalau memang teman-teman sore nggak bisa di sela-sela itu kita akan adakan, akan kita infokan di grup member gitu. Jadi kita ada pendampingan, kita nggak pengen untuk belajar tapi mau ngajari tapi kok nggak didampingi gitu. Kita pengennya teman-teman itu kayak Tenzin Norgay semua gitu. Yang ke puncak biarlah kami menikmati prosesnya teman-teman yang mungkin menikmati hasilnya. Itu kira-kira gambarannya. Oke. Baik, ada lagi teman-teman yang lain kalau mau open mic juga kayak Pak Novi, boleh. Novianto Ari Wibowo. Nanti selebihnya akan kita bahas di Zoom mentoring. Kalau nggak ada, sementara kita cukupkan. Mungkin itu overview bagi teman-teman yang ada di grup semua umroh. Sebelumnya, ya selamat bergabung di Kuadran Rezeki. Kemudian kita programnya ada beberapa, memang dari spiritual sampai ke umroh ya, sampai ke umroh lagi. Dari kelas jualan dan sampai ke kelas spiritual. Mungkin itu dulu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Nanti mungkin bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa meningkatkan omset penjualannya Bapak Ibu semua, menambah rezeki untuk keluarga. Dan kita tutup pertemuan malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.